Kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia, masih dengan Syahrul Gunawan. Tadi gua kepotong nanya ini karyawan-karyawan dirumahkan apa gimana. Sampai sekarang kan menurut dia masih digaji, semuanya full. Betul. Tapi kalau misalnya ini ternyata lama dan sebagainya, what will you do, bro? What will you do? Gue sampai sekarang sih masih punya keyakinan bahwa wabah ini tidak seperti wabah 100 tahun sebelumnya. Ah, Karena teknologi dan lain sebagainya tetap harus optimis ya, ya. ya. Ya sebetulnya sih ketakutan itu ada, tapi gue tutup, gue kubur dengan keyakinan bahwa manusia lebih smart dan kita bisa melalui badai ini ya. Kalau untuk karyawan sejauh ini gue masih meskipun mereka di rumah dan sekarang gini, kalaupun misalnya work from home apa yang dikerjain? Administrasi segala macam ya hubungannya dengan sono Iya, ditutup ya udah iya. gimana? Mau ngapain Bukan yang dikerjain? kita punya barang terus kita jual. Betul. Gimana caranya barang itu bisa kejual kan nggak juga? Iya. Ini kan emang udah di sono Iya. kan, emang kebijakannya dari sana. Yang saat ini mencoba untuk gue bisa lakukan itu bagaimana agen bisa jualan, bagaimana karyawan tetap bisa mereka mendapatkan penghasilan. Itu aja sih. Iyalah Dan ya. target gue ya mungkin sampai Desember kalau misalnya kejadiannya masih terus Tapi lu gitu ya kuat seperti sampai ini. Desember? Ya dengan segala kemampuan gue lah deh. Ya. Mau gimana Karena lagi? kesian juga, karena orang-orang tersebut juga akhirnya susah makan, nggak bisa makan juga Iya. karena bekerjanya seperti Sebetulnya itu. sih ini mungkin jadi warning lah untuk mereka. Kita kan nggak tahu sampai kapan. Ya. Tapi ya lu masih bisa gue gaji sampai bulan ini. Iya. Udah itu aja. Akhirnya mereka Abis harus itu berpikir, udah terserah deh lu mau apa ya harus mau segala macam. ngapain gitu ya. Iya. Harus bertahan, kita harus Iya. bertahan. Apapun itu kita harus bertahan. Ya memang, Betul. tapi memang nggak gampang karena memang kita tidak pernah mengharapkan ini terjadi, tiba-tiba kayak kiamat gitu kan. Iya sih, sebenarnya gue kayak apa ya? Bingung lagi sih mau ngapain gitu. Sekarang gue misalnya ada alternatif untuk agen juga bisa jual segala macam. Kalau nggak ada yang mau beli siapa? Tapi lo gitu. kelihatan Gua bingung. oke tuh kayaknya. Oke gimana maksudnya? You looks good gitu. Ya mencoba untuk di oke kan? Tapi mungkin itu yang terbaik kali ya. Maksudnya positive thinking, ya kan? Iya. Tadi dia, nih gue potong nih. Tadi Oke. dia cerita sama gue, dia habis latihan nge-gym tiba-tiba dadanya sesek gitu ya. Wah langsung dia panik kan, tahu dia doang dia panik, langsung ronsen, langsung apa? Ternyata otot kejepit gitu kan ya. Tapi ini fenomena-fenomena yang memang sering terjadi. Lu pernah nggak sekarang? Gue rasa orang-orang di rumah juga pasti sering. Lu pernah nggak sekarang abis ketemu orang ngobrol udah gitu malam-malam, kok leher tenggorokan sakit? Gitu. Sering Iya banget. kan? Sering banget. Ya. Kita bodoh sendiri. Iya. Bahkan gue kemarin tuh abis ketemu temen gue, emang gue harus ketemu gitu soal musik lah. Kita kolaborasi untuk bagaimana berkontribusi, menenangkan orang gitu ya, sesama segala macem. Abis ketemu, terus tiba-tiba kuping gue kayak pengeng kalau kita habis turun dari puncak gitu. Apa nih? Aduh, corona nih. Ternyata gue kurang tidur gitu ya dan ternyata masuk angin flu. Jadi ini kan ke telinga juga dong. Tapi gue kayaknya belum pernah sebelumnya tuh yang ada flu tiba-tiba ke kuping dan ya, gitu. atau pernah dan lu nggak peduli, bro. Mungkin juga ya. Sekarang mungkin karena jadi apa-apa dihubungkan dengan itu. Apa-apa dihubungkan sama itu. Dan sebenarnya kita tuh bodoh banget karena maksudnya dengan kita begitu, terus imun kita kan jadi turun ya. Iya, karena betul. kita stres ya. Iya, jadi gue sekarang dari misalnya apa ya jamu-jamuan atau apapun yang bisa bikin gue tetap sehat gitu ya, tetap fit gitu. Gue lari juga sebodo amat gue keluar rumah lah ke komplek kebetulan juga. Kan juga. Jadi tetap kelihatan fresh pemandangan gitu. Itu aja sih, tetap bisa menikmati. Ya gitu. maybe that's why kita harus punya positive thinking gitu ya, at least di tubuh kita sendiri. Karena memang gue yakin loh, kalau gue pribadi sih gue yakin gitu bahwa kalau kita punya positive thinking, kita jaga imun tubuh kita olahraga masih, tidurnya cukup dan sebagainya. Karena kan banyak sekali ya, 70% orang yang terkena COVID-19 itu adalah orang tanpa gejala kan sebenarnya. Betul. Jadi maksudnya
Mereka yang benar-benar, mohon maaf misalnya parah sekali adalah orang-orang yang punya penyakit bawaan-bawaan, diabetes lah dan sebagainya. Hmm. Ini yang sebenarnya harus dijaga. Betul. Dan orang tua ya. Orang tua yang Gue harus sekarang dijaga. ke Bogor pun jadi nggak berani ketemu Ya orang tua gue ya karena udah 73 tahun kan takut juga. nyokap gue 84 tahun loh, Bro. Lu masih bisa ketemu setiap hari? Enggak, karena tinggalnya beda jauh Beda banget. jauh dan Iya. lu juga jadinya takut untuk bisa nemuin. Karena gua takutnya gini, maksudnya gini, gua takutnya bahwa bisa aja gua nih OTG. Oke. Bisa kan lu OTG? Bisa juga. Kan Bisa tidak juga. pernah Kita tahu nggak kan? tahu, Iya. ya Lu betul. hari ini cek aman, tiba-tiba besok kenanya, gitu bisa kan? Bisa jadi. Nah, tapi ketika ini kena ke orang tua ini kan yang, Betul. nah, Tapi akhirnya gue sampai gimana? sekarang juga masih yang, aduh kok bokap masih sholat berjamaah di masjid gitu. Terus tapi terakhir gue dengar kabar Jumatan di masjid yang di samping rumah bokap gue itu udah stop. Ada alhamdulillah. Tapi ternyata sholat berjamaah yang lainnya masih. Tapi agak sulit nih, Bro, Agak sulit sebenarnya. itu kayak yang apa namanya, ya udahlah, udah ini gimana Kan, kita kan ya susah. maksud gue gini, gue juga ada orang yang kerja sama gue gitu, tiba-tiba masih ketemu, masih sholat Jumat juga di masjid gitu ya. Ya kan kita untuk melarang juga susah gitu ya. Iya. Karena ya gimana ya. Nah, tapi kita tahu bahwa itu berbahaya gitu kan. Ngeri juga kan. Ngeri Kita juga. khawatir juga Iya, gitu kan kan. ini kan bukan masalah tidak boleh beribadahnya kan sebenarnya gitu. Betul. Jadi ya Tapi gue liat lu juga kayaknya happy-happy aja tuh, padahal karyawan lu sampai ratusan orang lu harus pikirin gimana tuh, Det? ya gua ada gym kan yang akhirnya tutup gitu kan. Ya namanya hidup, kalau misalnya berapa bulan aja kita masih bisa lah ya. Itu juga termasuk bidang yang memang dikhawatirkan jangan ke gym, Oh, jangan. no. Problem is lu masih mending. Problem is gue berpikir apabila misalnya PSBB udah dibuka atau misalnya kita udah dibalikin normal, apakah masih ada keinginan orang untuk pergi ke gym atau takut sekarang? Karena kan yang namanya gym pasti ada keringat, pasti ada apa. Oke. Nah, gimana kalau mereka tiba-tiba takut? Kan kalau lu misalnya pergi umroh atau pergi haji itu adalah sesuatu yang memang diinginkan sekali. Orang lebih gitu. menyerahkan. Nggak apa-apa Iya. deh, gue mati di Ah, tanah gua- suci, nggak gua apa-apa mati deh. di tanah suci. Kalau lu kan Gue mati di gym. Kan bodoh kan. bener. Jadi lu tantangannya pasca PSBB dibuka pun lu juga Tantangan takut gua juga ya. harus meyakinkan orang-orang kalau meninggal di gym itu oke. Oke. Lu harus berusaha keras itu kayaknya, Det. Gue pernah ngomong sama pegawai sama teman gue. Gue pernah ngomong sama teman gue bilang kalau tiba-tiba gue meninggal di gym, sebelum lu telepon ambulan atau polisi, tolong beban ditambahin dulu. Biar kalau ada yang foto, ternyata bebannya berat banget. Bukan karena apa-apa gitu ya. Keberatan. Oh. Jadi meninggal dalam tapi bukan mati syahid juga, Det. Gimana dong, Det? Meninggal dalam keadaan penuh tantangan. Gini dong, mati syahidnya karena memelihara tubuh. Oh, oke. Karena belakangan ini kan Indonesia ini sebelum ada COVID itu banyak sensitif ya. Betul. Ya kan, orang-orang sensitif. Ya mungkin dengan adanya corona ini sensitivitas orang mulai berkurang gitu kan. Musuhnya satu gitu kan. Ya care ya terhadap sesama, terhadap dirinya sendiri, kebersihan dan lain sebagainya, ya kan? Yes, to human being, lebih peduli pada orang lain, lebih terbuka. Dan merubah prinsip mengalir seperti air. Nggak ada. Ya. Lu bikin bendungan biar lu nggak kekurangan air. Ya. Itu harus. Harus, benar. Bener. That's the situation. Betul. That's the situation. Jadi apa bidang yang bisa tetap survive dalam keadaan apapun, dalam keadaan kiamat sekalipun. Kenapa gue jadi serem ya ngomong sama lu? Gue tadi tidak berharap gue jadi serem ngomongnya. Gimana kalau misalnya ada ide nih? Kenapa? Bro. Misalnya kalau misalnya corona atau COVID udah nggak ada ya, kita membuat hari COVID dunia. Di tanggal berapa, Det? Gue bingung, Det. Kalau misalnya. Buat aja tanggal berapa. Oke. Tapi tujuannya adalah setiap tahun memperingati hari COVID seminggu di rumah aja supaya bumi itu bernafas lagi. Oh, I bener think it's juga good sih. though. Betul. Tapi ya, gua rasa pasti itu Gak cuma ada yang sebentar. ngikutin ya. Cuma setahun pertama, berikutnya lagi manusia tuh rakus, Det. Apapun harus bisa jadi duit dan mereka zolim. Iya. Mungkin termasuk gue, termasuk lu juga. Iya, dan yang disolimi adalah tempat kita tinggal. Aduh, ya Allah, kita ngalamin, Det, ya. Ternyata ya Allah, kita ngalamin di fase ini gitu loh. Di hidup kita ada Iya, seperti ini. betul. Ternyata bukan film. Betul. Ya kan? Betul. Biasanya kita cuma takut film ya.
Ternyata kita alamin ya. Iya, gue lebih berpikir, gue tidak pernah berpikir akan ada pandemi atau wabah seperti ini. Gue sama sekali Sama, nggak gue pernah. juga. Gue berpikir mungkin ya siapa tahu satu saat alien gitu kan. Kan di film juga. Bener. Alien nggak mau turun sekarang. Wah, corona. Alien aja udah takut. Oke. Tapi kalau misalnya kita anggap positive thinking aja bahwa ini beres cepet lah. Oke. What you gonna do? Gue akan diversifikasi produk. Oke. Ya sekarang oke lah. Gue sekarang bilang sekolah sosial. Gue di situ yang nggak mikir, udah deh. Gue investasi waktu itu 3,5 M tahun 2003. Gue nggak mikir balik karena sosial. Karena Sosial aja. Awalnya Sekarang tuh ya. bagaimana gue harus mikir bahwa berbuat baik itu harus cerdas gitu. Ya, jadi jangan kayak lilin kita nerangin tapi kita habis gitu kan. Gitu. Ya, Maksudnya itu harus dimixkan dengan bagaimana sesuatu itu bisa profit gitu. Iya, dan pada akhirnya kan juga bagaimana semua yang ada ya, seluruh komponen yang terlibat itu pun jadi kita perhatikan masa depannya ya, gitu. Ya kadang-kadang kalau kita nolong orang juga kita merugikan diri kita sendiri juga nggak boleh juga. Betul. Kan? Nggak bener juga kayak gitu. Tapi anyway, Ramadan ini berbeda sekali. Banget. Jadi gue baru pengalaman sekarang ini yang gue siapin ubi, pisang ya, pisang uli ya, untuk hobi gue tiap buka puasa makan kolak itu tidak terhenti gitu. Ya, lu kan biasanya kalau itu kan beli di jalanan banyak, di ini banyak apa. Sekarang mau beli di mana lu? Ya kan? Nggak tahu juga sih kalau banyak yang bandel ya. Gua rasa sih kayaknya masih ada. Masih ada kayaknya. Masih ada kayaknya. Masih ada. Ini kan antisipasi, takutnya diusir-usirin. Dan ini pengalaman gue. Kemarin kan gue stop nih ya, sebulan, waktu itu setelah sebulan nggak ada kegiatan, akhirnya gue balik lagi syuting. Ada program untuk Ramadan, sinetron. Dan akhirnya kabur-kaburan, Dad. Jadi bukan di Jakarta, mereka di Cianjur. Kenapa? Ya mungkin cari tempat yang aman. Waktu itu belum yang PSBB yang besar-besaran. Baru gue alamin, gue syuting diusir sama TNI dan Polri. Bubar. Ini apa nih? Serius. Tapi gue sih menganggap bahwa itu yang terbaik untuk bangsa ini. Gue harus ikutin. Tapi ternyata memang alternatif dari umroh yang ditutup, gue ingin balik lagi ke entertain, selesai. Cuma di single lagu doang dan itu ternyata lumayan. Di iTunes itu nomor 1 di pemutaran perdananya. Dan gue bener-bener yang amazed karena dari tahun 2004 setelah... Apa judulnya apa? Sang Pencinta. Lu bisa ngasih gue dikit aja nggak? Oke. Seiman belum tentu sejalan, saling cinta belum tentu bersama. Ikhtiarku iring dengan doa, sepertiga malam ku selip namamu, menyatu dalam restumu. Itu. Lu mau gue komen nggak? Apa tuh? Galau lu gitu ya? Enggak, bukan. Apa tuh? Lagu lu bagus banget. Oke, thank you. Sumpah tapi bukan bagus. gue yang bikin, gue yang nyanyi aja. Cuman lu kan udah tua ya. Dad, lu jangan salah. Yang tua semakin galau. Oh iya, benar. Jadi gue dapat lagu ini, pas banget ya. Dari mana bisa pas banget? Ya karena kan gue mau nikah kagak jadi mulu, Dad. Mau nikah nggak jadi mulu. Iya, jadi kalau gue bilang sih ini bukan yang religi banget, ini lebih ke habluminanas sih. Iya. Jadi kalau misalnya kita belum bisa dapetin jodohnya yang terbaik, ya udah kita pasrahin sama Tuhan. Ternyata kalau Tuhan yang nggak ngasih lu, ya udah deh, mau gimana lagi? Bikin lagu baru. Unpredictable. Hidup ini bener-bener semuanya, ya kan? Iya, bener. Dan gue juga nggak nyangka sesuatu yang memang gue nggak high expectation, ternyata orang merespons gitu. Jadi, ada bagusnya deh lagu religi, tapi yang ternyata ada kental cintanya, ternyata banyak orang yang ngalaminnya. Iya bagus, makanya gue bilang bagus banget. Lagu tadi ketika lu nyanyi tuh bagus banget. Cuman gue gak bayangin seorang Sahrul Gunawan yang nyanyi. Tapi you know what, I hope
all the best for you, bro. Thank you, Dedi. Buat semuanya juga yang ada di Iya. sini juga ya pasti ya. Ini Sama-sama seorang juga. Sahrul Gunawan aja dalam keadaan seperti ini aja. Yuk kita belajar positive thinking, kita belajar mentertawakan diri kita sendiri kadang ya. Betul. Udahlah gitu ya. Ya, semoga cicilan Anda semua lancar ya. Ketawa aja lah gitu Ketawa ya. aja lah, udah. Sebelum tertawa juga dilarang. Ya, kan kalau katanya Warkop zaman dulu Iya, gitu benar, kan. benar. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya ini mungkin ini saatnya ini dan saatnya berkumpul dengan keluarga. Oke, Syahrul, thank you very much ya. Sama-sama. I'm very happy lu datang ke sini. Tapi setelah ini gue akan ada selebriti, ini juga temen lu, temen gue juga pastinya ya. Dia punya usaha nasi. Oh. Emang nggak bener Tapi sebetulnya itu bagus. sekarang. Kalau itu dibutuhkan soalnya. Iya bener, sekarang dibutuhkan. Kalau dulu gue kata-katain dia, lu malah jualan nasi gimana? Oh gitu ya? Tapi setelah yang satu ini jangan mana-mana. Setelah yang satu ini tetap di Jendela Ramadan Indonesia.